warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Titi Muhairah dalam pelajaran Basic Data, dan hari ini adalah pertemuan pertama ya anak ya. Dan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Ya, kita langsung masuk ke materi anak ya. Untuk basis data apa saja sih yang mau kita pelajari untuk pertemuan kali ini? Yaitu kompetensi dasar untuk kali ini adalah kalian nanti akan memahami struktur hierarki basis data. Dan untuk prakteknya nanti akan kalian dapat menyajikan hasil bentuk struktur hierarki basis data tersebut. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian akan dapat memahami konsep manajemen basis data. Yang kedua, menjelaskan sistem manajemen basis data tersebut. Yang ketiga, dapat menyajikan tujuan penggunaan. Kalian akan memahami operasi-operasi dasar dalam database tersebut. Langsung ke materi di sini, yaitu ada struktur database atau struktur basis data. Baik pengertiannya yaitu baik secara harfiah maupun secara istilah. Ya, secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu basis dan data. Kemudian secara istilah, basis data ini adalah kumpulan berkas atau tabel atau arsip yang saling berhubungan satu sama lain yang bersifat untuk tujuan tertentu. Ya. Oke, berikutnya adalah tentang komponen basis data atau apa saja yang ada di dalam database tersebut. Yang diperlukan adalah yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua adalah software atau perangkat lunaknya, yang ketiga adalah operasi sistem yaitu sistem operasinya, yang keempat adalah basis data lain yang mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan basis data itu sendiri seperti file, tabel, dan sebagainya. Berikutnya adalah sistem pengelola basis data, database management system atau database management system DBMS. Apa itu DBMS? Ayo kita bahas sama-sama. Ya, sistem manajemen basis data adalah merupakan sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen-komponen fungsional yang saling berhubungan bersama-sama. Tujuannya untuk memenuhi suatu proses tertentu. Dan DBMS itu sendiri adalah program aplikasi yang dibuat dan bekerja dalam satu sistem. Ya, jadi DBMS ini adalah database management system yang akan mengelola semua sistem dan sistem. Ya, oke. Konsepnya bagaimana? Ini dia konsepnya. Kita membuat database itu adalah untuk kumpulan data-data yang diperlukan supaya bisa membuat software atau aplikasi. Kemudian setelah selesai database-nya, kita masukkan ke dalam software atau aplikasi tersebut supaya bisa jadi sebuah program. Kemudian setelah jadi sebuah program, maka akan dapat digunakan oleh sebagai pemakai atau user tersebut. Ya. Oke, tujuannya adalah tujuan dari penggunaan basis data yang pasti akan semakin cepat dan mudah. Kecepatan dan kemudahan yang ini akan semakin bertambah. Kemudian efisiensi ruang penyimpanan itu sudah pasti ya, lebih efisien untuk space penyimpanannya. Berikutnya yang ketiga, akurat. Pasti lebih akurat, penyimpanannya juga lebih baik. Ketersediaannya juga sama karena kita bisa menyimpan file-file atau database yang akan kita simpan ini lebih banyak ya. Kita bisa update juga. Kelengkapannya, completeness ini juga sama, kita bisa menambah, mengurangi, kemudian mengupdate data yang ada di dalam database tersebut. Keamanan atau security dari database ini, kita bisa membuat siapa saja yang bisa mengakses dari database ini. Bisa sebagai administrator atau bisa juga sebagai user, dan ini bisa kita atur sebagaimana mestinya. Kemudian kebersamaan atau shareability ini bisa kita share untuk database yang akan kita gunakan, yang
bisa kita share yang mana, kita pilih ya. Kemudian selanjutnya adalah pengguna dalam basis data. Siapa saja penggunanya? Penggunanya adalah yang pertama database administrator, ya sudah tentu ini adalah orang yang mengatur database atau mengatur isi database tersebut. Database designer, maka dia yang mengatur tampilan dari database tersebut. Yang berikutnya application programmer, ini adalah program aplikasi supaya bisa digunakan ke end user nantinya. Yang keempat adalah end user atau yang si pemakai ya. Yang kelima adalah sistem analis. Sistem analis ini adalah orang yang menganalisa sistem baik dari awal sampai akhir, apakah ada kekurangan atau bagaimana. Nah, itu adalah sistem analis bagian tugasnya. Kemudian application programmer, yaitu software engineering, programmernya ya nak ya. Kemudian yang berikutnya adalah operator dan maintenance-nya. Nah, masih banyak yang lainnya, tapi yang ibu sebutkan ini saja ya, supaya kalian tidak terlalu pusing nantinya. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Berikutnya adalah operasi-operasi dasar dari manajemen basis data. Operasi dasarnya yang pertama tentu adalah create database. Dan operasi dasar ini nanti akan ibu praktekkan setelah kalian install XAMPP di laptop atau di komputer kalian. Ya, baru kita bisa praktekkan. Ya, nak ya. Yang pertama adalah create database. Ini membuat database yang akan kita gunakan. Kita misalnya mau database sekolah, database perpustakaan, database rumah sakit, database apa saja. Kemudian yang kedua adalah drop database. Drop ini adalah menghapus database bila kita tidak memerlukan kembali atau kita salah buat database-nya, kita bisa drop. Yang ketiga adalah create table. Create table di sini adalah table yang akan kita buat, yang akan kita masukkan ke dalam database tersebut. Drop table yaitu menghapus tabel yang kita gunakan. Drop table menghapus yang sudah tabelnya salah, tabelnya misalnya enggak terpakai, kemudian mau kita hapus, boleh menggunakan perintah drop table, drop atau delete ya nanti ya. Kemudian yang kelima adalah insert data. Insert di sini adalah memasukkan data ke dalam tabel tersebut ya. Memasukkan data apa saja nanti, ada field-fieldnya, ada kolom-kolomnya, nanti akan dijelaskan setelah kita masuk ke XAMPP. Kemudian yang keenam adalah search data atau retrieve, mencari data yang akan kita gunakan. Yang ketujuh, update data. Update ini bisa kita edit apabila data kita ada yang salah. Jadi kita bisa update, bisa edit ya. Yang kedelapan adalah delete. Bila salah atau tidak digunakan, kita edit, kita bisa menghapusnya dengan menggunakan delete ya. Mudah-mudahan kalian paham semua untuk perintah 1 per 1 sampai 8 ini. Dan untuk prakteknya sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa install XAMPP-nya. Nanti kita akan praktek sama-sama. Oke? Masuk ke latihan soal supaya kalian paham apa yang ibu jelaskan tadi, maka jawab 4 soal berikut ini. Kalian tulis di buku tulis, kalian salin soalnya, kemudian jawab. Setelah selesai nanti kalian foto, kemudian kirimkan ke Google Classroom ya, foto kalian beserta foto jawaban kalian. Oke anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.